Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Galaxy Team. Di sini kami akan mempresentasikan tugas sprint pertama kami, yaitu untuk membuat aplikasi booking olahraga futsal. Nah, anggotanya itu terdiri dari dengan saya sendiri, Alfia Mailani, lalu ada Catur Adi Pamungkas, Manarul Hidayat, dan Yuni Larasati Rusmadewi. Selanjutnya, presentasinya akan dijelaskan oleh Alfia. Aplikasi merupakan teknologi yang berkembang pesat pada saat ini. Kemajuan teknologi dalam membantu pengolahan data atau informasi yang tersedia dapat berlangsung secara cepat dan efisien serta akurat. Kemajuan aplikasi dapat dilihat dari banyaknya aplikasi yang dapat memudahkan penggunanya dalam membantu pekerjaannya. Pada tahap ini, kami membuat desain dan arsitektur dari aplikasi yang sangat berperan penting untuk para pecinta olahraga, khususnya futsal, agar mudah mencari tempat untuk berolahraga. Maka dari itu, kami membantu dengan menyediakan aplikasi booking olahraga futsal atau BOF. Selanjutnya, untuk implementasi Kanban akan dijelaskan oleh Catur Adi Pamungkas. Ya, untuk implementasi Kanban, ada beberapa tugas yang kita sudah lakukan, seperti pembuatan wireframe, fitur task analisis, informasi arsitektur. Nah, untuk implementasi Kanban, kita sudah membuat beberapa, seperti yang harus kita lakukan, working on atau kita sedang melakukan apa saja, percobaan bug, lalu testing, dan done yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu seperti pengumpulan data, membuat aplikasi, mencoba untuk bug, dan testing dari aplikasi tersebut. Nah, untuk aplikasi tersebut itu belum ada bentuknya, jadi kita belum mengerjakan bagian bug dan testing. Lalu untuk working on itu kita belum mengerjakan apapun karena untuk sekarang sudah selesai semua. Sudah di bagian dan dari saya. Untuk materi presentasi selanjutnya itu kita mengenai deskripsi aplikasi. Nah, di dalam deskripsi aplikasi itu ada beberapa bagian. Untuk bagian pertama itu tentang kegunaan aplikasi yang akan dijelaskan oleh Catur Adi Pamungkas. Ya, untuk kegunaan aplikasi ini mempunyai kegunaan untuk memudahkan sekaligus membantu para pencinta olahraga, khususnya futsal, dalam mencari tempat futsal yang ingin di-booking. Bukan hanya tempat saja, namun di aplikasi ini kita bisa melihat waktu kapan saja yang sudah penuh atau masih kosong. Lalu bisa juga melihat tempat futsal yang sudah direkomendasi oleh pihak aplikasi. Jadi untuk tempat futsal nanti memiliki rating tersendiri sebagai rekomendasi dari aplikasi untuk pelanggan atau user. Nah, dan juga di aplikasi ini memiliki berbagai macam promo untuk memuaskan para pelanggan agar tetap menggunakan aplikasi ini. Di aplikasi ini nanti banyak promo-promo untuk potongan harga di tempat futsal pada saat jam pembookingan. Untuk selanjutnya ada konteks penggunaan yang akan dijelaskan oleh Alfia Mailani. Pada aplikasi ini digunakan pada saat pengguna untuk melakukan pencarian tempat bookingan futsal. Namun dilakukan secara online, artinya tidak harus mengunjungi tempat futsalnya secara langsung, tapi masih bisa melakukan pendaftaran untuk booking tempat lapangan futsalnya. Pada halaman pertama itu ada login akun, di mana aplikasi ini sangat membutuhkan akun, jadi pengguna dapat mendaftarkan akun terlebih dahulu untuk pembuatan akun selama memakai aplikasi ini. Setelah melakukan pendaftaran akun, maka pengguna nanti akan diberikan kode verifikasi yang akan dikirim langsung melalui email yang terdaftar pada akun tersebut. Setelah itu, pengguna akan menjumpai berbagai macam fitur, yaitu ada fitur promo,
lalu rekomendasi lapangan futsal, ada fitur pesan lapangan futsal. Pengguna juga dapat melihat info-info yang lengkap dan terbaru, mulai dari nomor telepon dan juga rating, dan masing-masing tempat futsal. Dan pastinya juga untuk memesan bookingan futsal tersebut. Nah, untuk selanjutnya, itu tentang target kepenggunaan yang akan dijelaskan oleh Yuni. Ya, di sini di aplikasi kami, target penggunanya itu sendiri di kisaran antara masa remaja sampai dewasa, yaitu yang memiliki kegemaran olahraga futsal, dan juga yang sudah memiliki akses pembayaran non-tunai, dikarenakan di aplikasi kami akan menggunakan pembayaran non-tunai. Mute. Selanjutnya, untuk tujuan pengguna, selanjutnya tujuan pengguna dan tujuan bisnis akan dijelaskan oleh Manurul Hidayat. Oke, selanjutnya ada tujuan pengguna dan tujuan bisnis. Apa itu tujuan pengguna? Tujuan pengguna merupakan tujuan yang ditunjukkan oleh pengguna agar aplikasi dapat memenuhi kebutuhan dari si pengguna aplikasi. Tujuan pengguna aplikasi ini adalah diantaranya menemukan tempat penyewaan lapangan dengan cara online tanpa harus datang ke tempat penyewaan lapangan, dan bisa langsung melihat apakah jadwal di lapangan futsal di jam tersebut kosong atau sudah ada yang booking. Maka dapat lebih menghemat biaya transportasi apabila sedang mencari lapangan futsal yang kosong. Yang kedua, ada tujuan bisnis. Apa itu tujuan bisnis? Tujuan bisnis merupakan tujuan yang ditunjukkan dari si pembuat aplikasi ini agar dapat menyajikan fitur-fitur aplikasi, sehingga dapat lebih menarik peminat terhadap aplikasi dan mengoptimalkan kepuasan pengguna. Apa aja tujuan bisnis ini? Tujuan bisnis menyajikan informasi secara real-time jadwal lapangan yang dapat disewa di tempat penyewaan lapangan futsal terhadap pengguna, serta memudahkan penjaga lapangan futsal dalam mengelola data pada laporan pengelolaan data pelanggan harian para penyewa. Ya, selanjutnya untuk recruitment summary akan dijelaskan oleh Yuni. Ya, selanjutnya yaitu requirement summary. Nah, di sini poin pertama ada task. Task itu tersendiri yaitu fungsi atau fitur yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan user. Di dalam task itu tersendiri ada yang pertama, menemukan tempat penyewaan lapangan futsal di suatu kota, serta dapat melihat jadwal yang sedang kosong. Kemudian poin kedua yaitu melihat info lebih dalam, yaitu lokasi, deskripsi, rating dari tempat penyewaan lapangan futsal tersebut. Kemudian yang ketiga, tentu memesan lapangan futsal. Yang terakhir, terdapat berbagai promo menarik. Kemudian di sini ada needs. Needs itu yaitu hal yang dibutuhkan dan diharapkan user ketika mengerjakan task. Isinya yaitu yang pertama, muncul rekomendasi list lapangan penyewaan futsal yang terdekat. Kemudian yang kedua, user akan diperlihatkan tentang deskripsi info yang ada di masing-masing tempat penyewaan lapangan futsal. Dan yang terakhir, user akan diarahkan untuk memesan secara online dan pembayaran melalui via transfer, melalui m-banking, ATM maupun cash. Kemudian yang ketiga, yaitu ada pains. Pains ini adalah kesulitan yang dirasakan user terhadap proses bisnis yang ada saat ini. Di dalamnya yaitu yang pertama, kesulitan dalam mencari tempat penyewaan lapangan yang kosong di jam yang diinginkan. Kemudian yang kedua, berdasarkan fakta di lapangan, user memiliki banyak kendala kesalahan komunikasi dengan penjaga tempat penyewaan lapangan futsal saat pemesanan secara langsung. Kemudian yang terakhir, berdasarkan pengamatan pemesanan booking, tidak adanya tanda jadi yang sah ketika sudah penyewaan lapangan futsal.
Selanjutnya, untuk yang lanjutannya itu akan dijelaskan oleh Alfia. Nah, di sini itu ada usability goals and solution. Nah, itu merupakan kriteria atau prinsip usability yang harus ada dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu ada pain reliever, yaitu merupakan solusi atas kesulitan yang dirasakan oleh user. Lalu ada functionality, yaitu usulan secara fungsional berdasarkan kebutuhan dan kesulitan user. Dan yang terakhir ada potensial partner, pihak-pihak yang berpotensi untuk dijadikan partner demi tercapainya solusi. Misalnya, dalam e-learning, dosen, pihak manajemen fakultas, dan sebagainya. Nah, untuk usability goals and solution itu, pengguna dapat melihat tempat penyewaan lapangan futsal terdekat, melihat jadwal waktu kosong, melihat berbagai promo yang menarik, melihat berbagai macam review, deskripsi, info dari masing-masing tempat, lokasi, dan juga pemesanan bookingan dari tempat penyewaan lapangan futsal tersebut. Nah, yang kedua itu ada pain reliever, yaitu solusi atas kesalahan yang dirasakan oleh pengguna adalah dengan membuatkan fitur agar problem yang sedang dirasakan oleh pengguna dapat teratasi. Yang ketiga ada functionality. Secara fungsional, aplikasi ini menjembatani antara pengguna dengan pihak tempat penyewaan futsal untuk memudahkan penyewaan dengan cara online tanpa harus memakan biaya transportasi ke tempat penyewaan tersebut. Dan yang terakhir, ada potential partner. Nah, di sini pihak-pihak yang berpotensi untuk dijadikan partner dari tercapainya solusi, diantaranya adalah pihak tempat penyewaan lapangan futsal, pelajar di kalangan remaja, dan mahasiswa di kalangan dewasa. Untuk selanjutnya, itu ada fitur dan task analisis. Di dalam fitur dan task analisis itu ada fitur pencarian yang akan dijelaskan oleh Catur. Ya, untuk fitur dan task analisis ini di bagian fitur pencarian, kita memiliki 5 bagian, yaitu memiliki bagian wilayah, tempat, memiliki jenis lapangan, lalu mengisi waktu, ya, dan yang terakhir itu review tempat penyewaan. Untuk bagian untuk jenis lapangan, kita memiliki 2, yaitu lapangan rumput, lalu lapangan vinil. Dan dalam mengisi waktu, kita memiliki 3 kriteria, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Untuk review tempat penyewaan, kita memiliki 4, yaitu alamat, kontak, jam dan harga, serta jadwal lapangan. Jadi kita dapat menyewa tempat futsal dengan melihat jam lapangan yang kosong setiap waktu. Gitu. Selanjutnya, untuk fitur pesan yang akan dijelaskan oleh Manarul Hidayat. Oke, selanjutnya ada fitur pesan. Di dalam fitur pesan ini terdapat 3 fitur utama, yaitu fitur review tempat futsal, mengisi data diri, dan yang ketiga itu rincian waktu. Di fitur yang pertama yaitu review tempat futsal itu terdapat 3 submenu fungsi. Yang pertama, kita disuruh memasukkan alamat, kontak, dan waktu yang bertujuan untuk memudahkan pengguna agar dapat berkomunikasi dengan yang menjaga tempat penyewaan futsal. Yang kedua, fitur mengisi data diri. Di fitur mengisi data diri ada 3 bagian. Yang pertama, nama, kontak, dan alamat. Fitur ini digunakan agar memudahkan penyewa dalam mendata siapa yang sedang membooking lapangan futsal. Yang ketiga, rincian waktu. Rincian waktu terdapat 3 submenu, tanggal pemesanan, waktu durasi penyewaan, dan pembayaran. Di dalam menu pembayaran terdapat jenis pembayaran, antara lain uang muka maupun jenis pembayaran dan voucher. Lanjut. Ya, selanjutnya untuk fitur detail transaksi yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu di dalam detail transaksi itu terdapat 3 subbagian, yaitu pertama, untuk menampilkan lapangan yang sudah dipilih. Untuk yang kedua, menampilkan jadwal pesanan
Dan yang ketiga adalah informasi pemesanan. Di dalam menampilkan jadwal pesanan itu terdapat alamat, tanggal, dan waktu kapan kita pesan lapangan futsal tersebut. Nah, sedangkan di dalam informasi pemesanan itu terdapat nama pemesan, kontak pemesan, alamat pemesan, jumlah uang muka, dan jenis transaksi. Untuk selanjutnya, information arsitektur yang akan dijelaskan oleh Yuni Larasati. Ya, selanjutnya yaitu information arsitektur. Di sini merupakan alur dari keseluruhan aplikasi kami. Yang pertama yaitu ada menu login. Pada menu login, user akan memasukkan username, nama, email, atau nomor ponsel, dan juga kata sandi. Nah, jika user belum memiliki akun, maka user akan melakukan registrasi terlebih dahulu, yaitu mengisi data diri. Seperti tadi, yaitu ada username, nama depan maupun nama belakang, kemudian email atau nomor ponsel, dan juga kata sandi. Setelah itu di login. Setelah user melakukan login, maka user akan bertemu dengan halaman utama. Isinya halaman utama yaitu ada fitur pesan futsal, fitur list jadwal, fitur transaksi, dan juga fitur input jadwal. Di dalam fitur pesan futsal yaitu ada wilayah, tempat, dan juga jenis lapangan. Kemudian di fitur menu transaksi ada promo, dan yang terakhir di menu input jadwal itu ada jadwal kosong lapangan yang berisi tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya, untuk wireframe akan dijelaskan oleh Manarul Hidayat. Oke, untuk wireframe sendiri alurnya sama seperti information arsitektur. Yang pertama itu, tampilan pertama itu menampilkan bagian utama dalam aplikasi tersebut. Yang apabila kita memasukkan username dan password, kemudian masuk, kita akan ditunjukkan ke bagian menu utama. Apabila kita belum mempunyai username dan password, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Di bagian wireframe kedua, itu ada daftar. Menu wireframe yang ketiga itu ada masukkan kode verifikasi yang nantinya akan dikirimkan oleh server ke email pengguna yang mendaftar. Kemudian sesudah mendaftar, lalu pengguna ditunjukkan ke menu utama. Menu utama itu terdapat beberapa fungsi. Yang pertama ada fungsi promo hari ini, kemudian menu pesan futsal dan promo, kemudian ada menu rekomendasi lapangan futsal. Apabila di menu promo hari ini, kita akan menuju ke wireframe bagian promo hari ini. Di wireframe promo hari ini menunjukkan promo-promo apa aja yang terdapat di aplikasi ini secara real time. Semisal, hari ini ada promo gratis aqua di lapangan Orion Futsal Purwokerto. Maka kita akan diisikan kodenya di aksi. Selanjutnya, lanjut. Oke. Selanjutnya ada wireframe menu pemesanan futsal. Di dalam wireframe menu pemesanan futsal ini terdapat 3 bagian. Yang pertama pesan futsal. Pesan futsal yang pertama ini ada menu wilayah, di mana kamu mencari lapangan futsal tersebut, wilayahnya di mana, kemudian tempat, nama tempat lapangan futsal tersebut, contoh Orion Futsal Purwokerto. Kemudian jenis lapangan ini terdiri dari 2 buah jenis yang sudah disebutkan tadi, ada lapangan vinil dan lapangan rumput. Yang kemudian ada tanggal, bulan, dan tahun. Ya, kemudian ada
cari yang nantinya akan ditunjukkan ke menu wireframe pemesanan futsal. Di terdapat kemudian ada nama pemesanan, nama pemesan. Ini nama pemesan ditunjukkan untuk pengguna agar mengisi nama pemesan yang memesan lapangan futsal. Kemudian ada nomor HP, kemudian ada alamat pemesan. Kemudian tanggal pesan, tanggal, bulan, tahun, kemudian mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian jumlah pembayaran DP. Karena di aplikasi ini cuman hanya membooking futsal. Bila membayar lunas jam tersebut, jam penyewaan futsal itu bisa secara langsung maupun transfer. Yang ditekankan pada aplikasi ini cuman pembayaran DP. Kemudian jenis pembayaran, terdapat 2 pembayaran, transfer dan tunai. Kemudian voucher. Voucher ini nantinya diklaim di menu voucher, yang nantinya kode vouchernya dimasukkan ke sini. Kemudian pesan. Ya, setelah memesan lapangan futsal, kita ditunjukkan ke menu detail transaksi. Di detail transaksi tersebut terdapat gambar lapangan yang dipilih, kemudian jadwal pemesanan, kemudian profil si pemesan. Sekian. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mempresentasikan. Kurang lebihnya ini yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.